Yang lawan harus taruh HP-nya, fokus di jalan aja. Oh, dia kayaknya penonton baru, Pak Alfi. Bapak, sana ya. Bapak mau kemana? Jangan lawan arus ya. Putar ya. Oh iya, iya. Iya, putar balik ya. Ya, hati-hati. Ya, Pak. Nah, yang kayak gitu-gitu enak, Pak Alfi. Kita kasih tahu, dia mau putar balik. Tapi kalau yang ngeyel-ngeyel ini nih, agak PR juga buat kita sebenarnya. Iya. Jadi kita harus tanya-tanya dulu. Harus tilang elektronik. Iya, tilang elektronik. Lanjut ya di Bu Erika. Astagfirullah. Dari mana? Oh, dari situ. Lanjut, Pak Alfi tadi. Jadi Sobat Lantas, dari TMC Polda Metro Jaya memang memiliki fungsi dan peranan untuk melakukan live report dan juga memberikan wawasan langsung dan pencegahan langsung di lapangan terkait lawan arus yang nggak pakai helm dan juga tidak mematuhi rambu lalu lintas. Sama seperti di Humas Polri. Namun untuk pengaturan dan pengaturan arus lalu lintas tetap ada dari satuan wilayah dan lain sebagainya macam. Memang yang sering ikut kegiatan kami di tonton live report kami selalu tahu bahwa setiap pagi kami memang berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah betul. tempat. Tentunya sudah ada pengaturan lalu lintas dari Lantas sendiri. Pak, flyover Pondokopi yang arah Buaran, Pak, banyak lawan arus, banyak jalan arus, banyak lawan arus kali maksudnya Karno. Bagi Sobat Lantas yang mau menginformasikan terkait lawan arus bisa di DM ke TikToknya kita, tapi dikirim fotonya ya, jadi kita nggak salah tempat. Betul. Nah, jadi lokasinya di sebelah mana titiknya, nah difotoin, jadi kita biar tepat sasaran seperti itu. Udah bayar pajak online, cuma belum pengesahan sama cetak STNK, itu nanti kena biaya lagi tidak? Tidak, jawabannya adalah untuk cetak STNK-nya tidak dikenakan biaya karena sudah termasuk ke dalam percetakan di pembayaran pajak. Namun nih Sobat Lantas, namun Sobat Lantas tentunya harus saya informasikan ketika bayar online ada opsi dikirim ke rumah. Jadi bisa dikirim ke rumah untuk STNK-nya Bu Erika gitu. Yunonda, umur 17 sudah bisa bikin KTP sama SIM nggak, Pak? Sudah bisa, minimal 17 tahun ya. Betul. Tapi bikin KTP dulu kalau mau bikin SIM, karena syarat SIM itu adalah membawa KTP seperti itu. Kenapa sih harus 17 tahun Bu Erika? Nah, 17 tahun itu biar Kak, kalau SIM mati apa bikin baru lagi bukan diperpanjang? Iya, kalau SIM mati itu harus bikin baru ya Pak Alfi ya. Makanya ada H-40 ya Pak Alfi ya. Betul. Bisa diperpanjang. Jadi Sobat Lantas yang punya SIM bisa dilihat nih SIM-nya. Kalau misalnya mau perpanjang sebelum H-7 gitu nggak apa-apa. Jadi sebelum jatuh tempo si habis tanggal di SIM-nya itu, nah H-7 mau diperpanjang diperbolehkan. Terima kasih informasinya sama-sama. Untuk wilayah Tangerang, apakah ada pemutihan? Tidak ada untuk wilayah Tangerang. Belum ada ya, mudah-mudahan ada. Tapi untuk sekarang pemutihan hanya dilakukan di wilayah hukum DKI Jakarta. Nih Kak Bugis masih nanya, Assalamualaikum Pak, bulan berapa pemutihan? Pemutihannya di Jakarta ya? Di nih? Jakarta dari mulai bulan Juni sampai dengan Iya. Lihat, kelihatan nggak? 31 Agustus ya Pak Alfi. PKB Apa? dan BBNKB. Enggak itu, spanduk. Spanduknya ada tuh. Iya. Tuh, hingga 31 Agustus 2026. kalau agak sedikit macet. Yo. Pak Alfi ada yang nanya nih, pengen tanya motor dari dealer tapi SIM-nya di Jawa tuh gimana Bu? Motor dari Motor dari dealer tapi SIM-nya di Jawa, mungkin maksudnya baru punya motor kali ya atau gimana sih? mungkin STNK-nya kali ya. Mau kemana ini? Putar balik. Ayo putar balik daripada saya tilang. Mau saya tilang apa mau putar balik? Jangan bikin kecelakaan, putar balik. Ayo putar balik. Ya,
ya, muter ya. Katanya yang kalau Pak makanya ada di situ katanya. Ada di sini aja pada lawan arus. Iya. Insya Allah. Ya. Banyak sebenarnya sobat lantas yang dari jauh ngelihat kita mau lawan arus nggak jadi. Saya masih bisa bilang sih salut lah. Nih ya. Masih tidak ada upaya untuk cuek sama sekitar. Betul. Artinya kan ketika dia melihat petugas dia masih oh ya udah dia ke jalan yang benar lagi gitu. Tapi kalau yang ngeyel mohon maaf harus saya tilang elektronik ya sobat lantas. Kalau STNK hilang gimana cara bikin baru lagi, terus syaratnya apa? STNK hilang itu nanti kakaknya harus bikin surat kehilangan dulu di Polsek, Polres ataupun Polda. Nanti surat kehilangannya dibawa ke Samsat domisili sesuai STNK-nya. Nanti untuk percetakannya hanya akan dikenakan biaya cetak STNK saja. Oke. Umur 15 tahun udah boleh naik motor nggak? Ya nggak boleh lah. Gimana sih sobat lantas? Kan jangan-jangan yang komen anak kecil nih. Yang lagi libur sekolah. Tadi ada yang nanya nih, Ciledug saya baru baca Kenapa tapi udah Ciledug? hilang. Udah hilang nih. Boleh di komen lagi yang Ciledug tadi ada apa di Ciledug? Kita belum pernah ke Ciledug ya Bu Erika ya. Ini di mana? Ini di Stasiun Cakung ya, Kak? Kenapa kalau tilang bayar? Namanya itu pembayaran denda. Jadi denda itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari pelanggaran yang dilakukan. Jadi supaya ada efek jeraknya seperti itu Bu Erika. Kalau ikut boleh foto bareng sama kakak Poonnya boleh, sama Pak Alfi juga boleh. Lawan arah nggak apa-apa nggak Sindan? Halo. Kita maju aja kali ya. Lawan arah nggak apa-apa Sindan, asal jangan lawan orang tua katanya. Tetap aja. Iya, akun Cakung lagi yang ngetik. Tetap aja itu dua-duanya salah. Padahal kita lagi membantu Cakung ini supaya nggak terlalu lawan arus ini. Ini mobil mau ngapain? Hati-hati ya. Nah, tuh ada yang mau. Kita semakin maju mereka semakin takut. Ibu pakai helm, Ibu. Bentar, ini cahaya ilahinya lagi di setting. Apa? Cahaya ilahinya lagi di setting. Ya. Bagus tadi. Tapi ada yang nanya kalau mau Bentar, mic-nya agak error. Tes 1 2 3 cek. Oke, ini ada yang tanya, kalau mau hapus nama kita di kepemilikan kendaraan, caranya gimana? Kalau Sorry. mau hapus nama kita di kepemilikan kendaraan, caranya gimana? Datang ke loket blokir Bapenda di Samsat domisili wilayah masing-masing. Untuk pemblokirannya menggunakan KK dan juga bawa materai 1 kendaraan 2 materai Bu Erika. 1 kendaraan 2 materai. Waktu itu saya ditilang, terus sama Pak Polnya dimintai uang di tempat. Gimana tanggapannya Bapak dari Etram? Pertama, yang harus saya ucapkan adalah saya memohon maaf apabila kejadian itu terjadi kepada Pak Ram. Kedua, harusnya kita tidak membiasakan
kegiatan tersebut terjadi. Yang ketiga, kalau saya jadi Ibu pakai helm, Ibu. saya tidak akan memberikan sepeser pun kepada petugas dan saya akan melaporkan petugas tersebut ke satuannya. Seperti itu, Sobat Lantas ya. Pakai helm, Bu. Ya Allah. SIM internasional, kalau yang nanya SIM internasional, pembuatannya langsung ke Korlantas ya, Pak Korlantas, Raffi ya. betul. Kalau perpanjang pun juga berarti langsung ke Korlantas, Korlantas. ya. Karena Korlantas yang berhak mengeluarkan SIM internasional. Izin bertanya Pak Pol, kalau ada tilang tanpa plang resmi, apakah itu resmi? Mohon izin Pak Pol. Jadi gini Sobat Lantas, penilangan itu ada berbagai macam bentuk dan jenisnya. Yang pertama itu tilang manual yang mungkin saat ini sedang tidak ada dan akan bisa dilakukan jika nanti diperlakukan kembali, tentunya sekebijaksanaan pimpinan. Betul. Saat ini diberlakukan masing-masing di setiap wilayah di seluruh Indonesia itu tilang elektronik Bu Erika, di mana tilang elektronik pun bisa dioperasikan oleh petugas saat berpatroli menggunakan mobil, menggunakan motor, ataupun dengan menggunakan HP. Tentunya dengan bukti pelanggaran yang sudah dijepret dan akan dimasukkan ke bagian e-tilang. Yang dilakukan apa adalah pemblokiran kendaraan tersebut. Sehingga jika tidak diurus oleh petugas, oleh masyarakatnya, akan dilakukan blokir di STNK, sehingga pada saat pembayaran pajak STNK tahunan akan terblokir. Jadi harus membuka e-tilangnya terlebih dahulu. Nah, ini ada yang nanya nih, mungkin kakak ini kayaknya ngeliat saya giginya gingsul. Dia tanya, gigi gingsul apakah bisa masuk Polri, Kak? Bisa. Jadi semuanya itu ada Status, ketentuan. Iya, jadi ada, paling nanti penilaiannya akan berkurang sama giginya yang ngerapi. Dan dilihat juga tingkat kegingsulannya, kalau misalnya tingkat kegingsulannya mengganggu atau parah pasti itu tidak lulus. Tapi alhamdulillah gingsul saya ini tidak mengganggu dan tidak parah, paling penilaiannya pasti berkurang. Cuman kan Betul. saya nggak tahu nilainya, karena yang nilai kan dari pihak pendaftarnya kan, Biro SDM-nya kan, atau pihak Bidokesnya kan. Tapi alhamdulillah saya keterima. Seperti itu Sobat Lantas. Jadi kalau misalnya ada yang anaknya nih, ini bagi Sobat Lantas yang orang tua anaknya mau didaftarin polisi, bisa dites dulu, cek kesehatannya ya. Dia bisa di RSPAD atau di RS Polri umum, bisa, boleh. RS umum juga bisa seperti itu. Terus kalau misalnya memang ada yang gigi sulap parah dan pengen diperbaiki, ya bisa dari jauh-jauh hari ya Pak Alfi ya, dipakein behel kalau misalnya memang mau dicabut. Tapi kalau saya karena mensyukuri apa yang sudah dikasih, ya sudah, gigi sulap saya ya seperti ini aja. Jadi kalau kita keluar dari lantas sedikit, ada namanya penilaian stakas. Stakas 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi Bu Erika mungkin berkurang nilainya pada penilaian gigi, tapi ada nilai di jasmani. Di nilai-nilai tersebut diakumulasikan secara pantohir, Bu Erika dinyatakan lulus terpilih dan tidak dilakukan secara transparan ketika proses pendaftaran. Oke. Nah, Sobat Lantas, bagi yang punya lokasi-lokasi yang mungkin banyak sekali lawan arusnya, seperti saat ini saya di Cakung, alhamdulillah tertib ada kita. Tapi Sobat Lantas mau kita datengin, boleh DM, fotoin lokasinya, DM ke Instagram dan TikTok kami, TMC Polda Metro Jaya, nanti kami akan datangin. Kita boleh ke sana. Nyalain HP, Pak. Itu tuh Abang Gojek tuh. Iqbal di mana Iqbal? Sana ya Pak. Nyalain HP, Pak, nyalain. Bapak kenapa nggak pakai helm? Bapak Ibu kenapa nggak pakai helm? Cuma nganter ke Cakung. Helm sudah biasa. Ibu nggak inget sama diri sendiri, nggak sayang sama kepala Bapak Ibu? Sayang lah Mbak. Sayang, atuh sayang tapi nggak dilindungin. Oke Mbak ya, besok. Ya, ya saya nggak mau tahu ya. Besok harus pakai helm ya. Saya nggak tahu. Bukan masalah nggak tahu Pak, tapi itu dari diri Bapak sendiri ya. Ya. Bapak mau kemana? Hai. Bapak mau kemana? Bapak nggak lihat ada saya berdiri di sini.
Bapak helmnya kemana? Kenapa nggak pakai helm? Deket. Ya. Mau ke depan. Lawan arus dong. Boleh nggak lawan arus? Nggak boleh. Terus kenapa kalau nggak boleh masih lawan arus? Nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu rambu-rambu atau nggak tahu apa nih? Tahu tapi masih dilanggar. Ya, Bapak nggak boleh gitu ya, Pak. Besok-besok Bapak harus lewat jalan yang benar ya. Dan pakai apa kalau naik motor? Pakai apa kalau naik motor? Pakai helm ya. Peci itu bukan buat penyelamat ya, Pak. Ya udah. Sekarang Bapak putar balik. Iya, nggak boleh lewat sini ya. Harus putar balik. Makanya pakai helm besok ya, Pak. Katanya nggak tahu. Bapak mau kemana, Ibu? Ya Allah. Bapak Ibu nggak ngeliat ada saya kah di sini? Bapak Ibu nggak lihat ada saya di sini? Oh? Kenapa? Bapak tahu nggak ini kenapa? Lawan arus nggak ini Pak namanya? Jangan dibiasain Pak, helm nggak make. Saya tahu Bapak rumah orang sini kan, Akamsi kan? Seharusnya bisa ngasih contoh yang benar Pak buat pengendara yang jauh-jauh dari sana. Udah putar balik. Ya.